Rekam dulu. Baik, kita mulai kepada syarat sah wudu. Yang pertama adalah menggunakan air yang suci. Ya, air suci itu apa saja, Ustaz? Ya, bisa jadi air hujan, air sungai, air bak yang lebih dari 1 kulah. 1 kulah itu berapa? 1 kulah itu kan 60 kali 60. Ya, ukuran apanya? Volumenya. Kemudian juga ini ada pertanyaan ini. Misalnya kalau airnya itu suci ya, kayak air apa namanya, air Berlaut. air sprit, misalnya air sprit ya. Air sprit itu kan kayak air biasa gitu. Kira-kira mensucikan enggak dia? Dia suci kan? Ya kan enggak najis ya, kalau kita terkena kan enggak batal wudu kita. Enggak, tetap juga sah salat kita. Kemudian apakah dia itu bisa mensucikan? Air sprit, air apa lagi? Yang putih itu. Tidak. Ya, jawabannya adalah tidak mensucikan. Karena dia tidak air yang disebut dengan suci dan mensucikan. Artinya disebut dengan air mutlak. Karena sudah bercampur rasanya dengan rasa lemon. Kemudian air yang digunakan adalah air halal dan bukan air curian. Nah, ini juga penting juga nih. Meskipun Anda tujuannya ibadah, tapi kalau mencuri ya diharamkan juga itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga, membersihkan benda-benda yang dapat menghalangi air menyentuh kulit seperti kuku dan lain-lain. Makanya kita dianjurkan kalau misalnya berkutek itu tidak apa namanya, tidak menyempurnakan wudunya, maka bersihkan dulu. Kalau dengan ini gimana, Ustaz? Ini boleh, karena ini tidak menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori. Nah, jadi itu ya, syarat-syaratnya air, kemudian tubuh kita itu tidak dihalangi oleh cairan tertentu seperti kutek. Kemudian rukun wudu. Ya, rukunnya ada 7. Niat, wajah, tangan, kaki, mengusap kepala, berurutan dan berkesinambungan. Jadi anggota wajib itu ada 4, sebenarnya ditambah dengan niat. Ya, dan berurutan. Jadi menjadi 6 sebenarnya nih. Sunah-sunah dalam berwudu. Ini penting juga tadi. Di antaranya adalah mencuci telapak tangan, bersiwak, ya kan? Melebihkan menjadi 3 kali, kan yang wajib kan cuma 1 kali wudu itu. Kemudian at-tayammum, artinya memulai dengan bagian sebelah kanan. Nah, itu sunnahnya itu ya, melewati bagian siku saat mencuci tangan, menyela jenggot, kumur-kumur juga tadi ya, kumur-kumur dan istinsar. Kita lanjutkan berikutnya. Ini ada yang bertanya nih kira-kira. Sebelum kita lanjut ya. Anda kena najis. Oh, silakan Rian bertanya. Rian bertanya nih, silakan. Baik Ustaz, saya mau bertanya pada bagian membasahi rambut tadi Ustaz. Itu syarat membasahi rambut atau apakah ada syarat-syaratnya, apa harus terbasahi semua atau ada batasannya gitu Ustaz? Berapa helai itu? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu bagian sepertiga saja gitu. Coba perhatikan yang sepertiga sini aja. Ini sudah cukup nih. Yang wajibnya kan di sini, sepertiga sini. Tapi yang sunnahnya itu semuanya di belakang. Ini aja Anda cuci udah cukup tuh rambut sedikit selah, sepertiga. Jadi yang wajibnya itu adalah sepertiga sini. Sepertiga kan di sini gitu ya. Yang sunatnya seluruhnya tadi. Dari sampai ke belakang sampai sini. Ya. Karena ada juga yang rambutnya panjang. Ya kalau rambut panjang kan repot juga itu kan. Ya berapa banyak tuh nyuci, apalagi perempuan kan. Jadi sepertiga sini saja gitu. Itu yang wajibnya. Ada lagi? Jadi telinga termasuk bagian dari kepala ya. Ru'us itu kepala itu rambut ya kan, telinga. Ya, rambut, telinga dan ini yang belakang ini juga. Apa namanya? Leher belakang tuh. Jadi sampai karena yang leher belakang tuh kan itu bagian dari kepala. Jadi kepala di sini terus di sini sampai ke belakang. Kalau wajah dari sini di ujung yang daging yang berlebih ini sampai ke dagu. Jadi kepala dan
Ya, dan wajah. Oke, ini ada yang bertanya misalnya seperti ini. Kalau misalnya Anda sudah berwudu, ya ini perhatikan ya, ini penting juga nih. Anda sudah berwudu, tahu-tahu kena najis, batal atau enggak wudu Anda? Ini perhatikan ini. Batal Ustaz. Ustaz, Hah? Anda batal. Batal. berwudu, Batal. tahu-tahu kena najis misalnya ayam misalnya. Ya kan? Anda sudah berwudu nih. Jawabannya tidak batal. Ya, karena yang membatalkan wudu itu hadas. Ini penting juga nih. Itu gimana Ustaz? Ya, najis membatalkan sholat. Bukan membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu hadas. Ya, yang membatalkan wudu itu apa tadi? Hadas. Ini Ustaz dari mana dalilnya Ustaznya? Ya, Anda perlu tahu. Yang terus bagaimana kondisinya Ustaz? Ya, kalau Anda kena najis setelah Anda berwudu, cukup bagian najis itu aja Anda cuci. Tidak batal wudu Anda karena kena najis. Ini perhatikan ini betul nih. Coba silakan Anda baca saja di bagaimana najis tidak membatalkan wudu, membatalkan sholat iya. Ini satu hal yang berbeda ya. Najis membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudu. Tapi kalau Anda kena najis, maka tidak perlu ulang wudunya. Sekali lagi ya, kalau Anda kena najis, tidak usah ulang wudunya, cukup Anda cuci aja bagian yang kena najis. Bisa dipahami ini? Bisa Ustaz. Nah, tapi kalau Anda bernajis, ya batal sholatnya. Kalau sholat ya batal, tapi kalau wudu tidak batal. Nah, itu yang perlu Anda ketahui ya. Nah, saya waktu diskusi dengan rupanya saya akhir-akhirnya juga tahu. Dulu awal-awal dulu saya baru belajar itu dulu, ketika kena najis ulang wudunya. Kan repot juga tuh kan. Ketika kena najis ulang wudunya. Ya kan? Misalnya Anda punya anak, misalnya saya punya anak kecil kan. Saya mau sholat setelah berwudu. Ya anak saya buang air besar dia. Ya kan? Buang air besar terus saya cebokkan. Dicebokkan kemudian kan kena najis saya tuh. Kotoran kan? Kotoran anak. Maka saya nggak perlu lagi mengulang wudu saya. Cukup saya bersihkan aja tangan saya. Nah, itu ya. Nah, ini perlu Anda ketahui. Wudu tidak membatalkan najis tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sholat ya. Nah, itu yang perlu diingat. Oke, kita lanjutkan. Rukun wudu sudah, sunnah wudu sudah. Ini perlu dihafal nanti ya pas ujian kompre nanti. Jadi metode ujian PPI sama saya Anda cukup menyebutkan misalnya sebutkan rukun-rukun wudu. Tersebutkan sama ada semuanya, berarti nilainya sempurna. Atau misalnya sebutkan 5 sunah-sunah wudu, hafal tuh. Enggak sampai 5 kurang nilainya. Sebutkan pengertian wudu, sebutkan. Kalau enggak disebutkan berarti kurang nilainya. Gitu aja nilainya nanti. Kemudian di antara sunah-sunah wudu adalah ya menggunakan air secukupnya. Kemudian berdoa setelah berwudu, doanya Allahumma ja'alni ya minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian yang ke-11, salat 2 rakaat setelah berwudu, ini sunnahnya ya. Apa tuh Ustaz? Salat sunat wudu. Ya, jadi kalau Anda sudah berwudu, maka lakukan salat sunat 2 rakaat, namanya salat sunat wudu. Sengaja aku salat sunat wudu 2 rakaat karena Allah. Jadi ada salat sunat wudu namanya. Ada salat sunat tahiyatul masjid karena kita masuk masjid. Ada salat sunat salat sunat qobliyah ba'diyah yang dekat salat rawatib ya, sunat rawatib, ada salat sunat wudu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku, kemudian ia salat 2 rakaat dengan sempurna dan khusyuk, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang membatalkan wudu, ini perlu Anda tahu ya. Apakah ada enggak najis Ustaz? Ini kita lihat. Keluar salah satu dari 2 jalan, kubul dan dubur. Artinya kentut dan buang air. Itu yang pertama ya. Apakah dia najis? Bukan. Berarti yang pertama adalah kentut dan mengeluarkan kotoran. Yang kedua adalah tidur yang nyenyak. Nah, ini orang yang tidur bakarwo gitu. Terus kalau orang sedang belajar, nih kayak ada yang tidur di sini enggak?
sudah menjelaskan namun tahu-tahunya kuat-kuatnya, maka itu tidak membatalkan wudu. Kapan dia dikatakan membatalkan wudu, Ustaz? Kalau dia memang tidurnya itu sambil berbaring dan memang betul-betul dia itu tidak mengetahui yang di luar. Misalnya mau panggil, "Yon, Yon." Kalau dijawabnya, "Ya, Ustaz." Berarti ndak disebut tidur. Yang tidur tuh dipanggil, "Yon, Yon, Yon." Nak terangan kan mau panggil. Itu baru disebut dengan tidur dan batal wudunya. Jadi yang pertama tadi keluar salah satu dari kubul dan dubur. Yang kedua, tidur dengan nyenyak. Artinya tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Termasuk dipingsan atau dibius. Itu batal wudunya. Yang ketiga, memakan daging unta. Daging unta di sini kan ada unta kan, jadi tidak ada perlu Anda takut. Kalau makan daging ayam boleh, tidak batal wudunya. Makan daging sapi boleh, tidak batal wudunya. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan tanpa memakai alas. Ya, artinya langsung ya antara tangan dengan kemaluan itu tidak ada batasannya, itu batal wudunya. Nah, jadi ternyata ada enggak najis di sini yang batal wudu? Tidak ada kan? Nah, Tidak. jadi tidak ada yang najis ya. Najis tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan sholat iya. Ini beberapa permasalahan ini perlu Anda ketahui. Jika seorang bangun tidur, kemudian ia mencuci tangan sebanyak 3 kali sebelum ia memasukkannya ke dalam timba berisi air. Jika seorang bangun tidur, hendaklah ia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Ini. Kalau orang bangun tidur, maka hendaklah dia langsung mencuci tangan terlebih dahulu. Kenapa? Ya, karena dia tidak tahu posisi tangannya saat ia tidur. Nah, ini yang perlu Anda ketahui ya. Ya, tahu nanti yang pegang nanti waktu dia tidur kemaluannya kan, nah, kan kotor. Sehingga waktu dia sholat tertinggal kotorannya di tangannya. Maka batal sholatnya. Jadi kata Nabi, dianjurkan setelah tidur itu cuci tangannya. Maka kalau Anda punya teman, ya Anda pergi ke tempat kosnya, kemudian dia tidur. Bangun tidurnya dia langsung salam Anda. Salam celu. Maka jangan terima salamnya, suruh dia dulu cuci tangan dulu. Batu maditu nasat. Ya karena memang itu sunnah nabinya. Kata Nabi, jika seseorang dalam keadaan tidur dan dia bangun, maka jangan ia memasukkan tangannya ke dalam bejana berisi air sebelum ia mencuci tangannya 3 kali terlebih dahulu karena ia tidak tahu kemana tangannya itu menjalar. Kemudian yang kedua, hendaklah seseorang berwudu berupaya agar air wudu mengenai bagian tubuh yang wajib. Yang wajib tadi berapa? 4 kan? Yang wajib itu 4. Yang pertama adalah wajah. Yang kedua tangan. Yang ketiga kepala sampai telinga. Yang keempat kaki. Kemudian yang ketiga, jika seorang dalam keadaan berwudu, lalu ia ragu apakah ia telah batal atau belum, maka tetap dalam keadaan berwudu. Sedangkan jika ia belum berwudu, lalu ia ragu apakah ia telah berwudu atau belum, maka ia sebenarnya belum berwudu. Jadi misalnya mereka, awak lah berwudu kan, ragu awak, tapi apakah berwudu atau belum? Maka pilih saja yang belum. Takutnya nanti, kau nak berwudu apa kau kan? Itu yang perlu Anda ketahui ya. Kemudian yang keempat, jika seorang berwudu dan mencuci setiap anggota wudu sebanyak 1, 2 atau 3 kali, atau sebagian 1 kali yang lain 2 kali atau 3 kali, maka wudunya sah secara syar'i. Artinya membasuh itu yang wajib itu cuma sekali. Kalau 5 kali Ustaz, ya boleh saja. Kalau sekali Ustaz, boleh saja. Ya tidak boleh itu tidak ada sama sekali. Kenapa perlu ada 3 kali disunahkan Ustaz? Agar yang Anda cuci itu betul-betul ya yakin itu semuanya tercuci. Ya makanya diulang sebanyak 3 kali. Itu yang keempat. Yang kelima, siapa yang telah melaksanakan salat padahal ia belum berwudu karena lupa, maka ia wajib mengulangi salatnya saat ia ingat. Nah gini ya, Anda sholat, ya, Anda sholat. Kemudian setelah sholat Anda lupa. Tadi yang nak sunan tak wudu tadi roh, lah batal. Maka ketika Anda ingat lagi Anda tidak dalam keadaan berwudu ketika sholat, maka ulangi sholatnya. Kenapa Ustaz? Ya karena begitulah peraturannya. Kalau Anda lupa, sama seperti ini ya, Anda lupa sholat subuh. Ya, sampai misalnya sudah asar.
maka dikodo sholatnya. Itu ya. Nah, begitu juga dengan wudhu. Karena wudhu itu syarat sah mutlak sholat. Nggak ada orang yang nggak sholat tanpa ada wudhu. Nah, nggak sah. Minimal dia itu harus tayamum. Yang keenam, seseorang yang telah berwudhu lalu terkena benda najis, maka cukup baginya membersihkan najis tersebut dan tidak harus mengulangi wudhunya karena ia tidak berhadas. Nah, ini penting. Ini yang kata Ustaz tadi ya, yang nomor 6 tadi. Najis tidak membatalkan wudhu. Nah, itu yang perlu ya Anda ketahui. Tapi cukup membersihkan najis saja. Nah, ini hubungan wudhu dengan kesehatan. Wudhu itu dapat menyehatkan. Larangan dulu ya. Larangan dan wudhu. Mengeraskan suara saat berwudhu. Ini adabnya ya. Tidak boleh sambil ngomong-ngomong wudhu tuh. Yang kedua, berlaku boros dengan air. Yang ketiga, berlebih-lebihan. Yang tidak menyempurnakan wudhu, tidak mencuci kedua mata kaki, tidak mencuci kedua siku karena baju yang terlalu sempit. Makanya kalau sempit bajunya, buka aja bajunya. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mencuci bagian wajah antara telinga dan jenggot. Yang bawah ini ya, yang dekat dagu nih. Yang keempat, tidak mencuci telapak tangan sebelah kiri. Kemudian yang kelima, seorang yang berwudhu padahal ia terlumuri oleh cat dan sejenisnya. Maka perlu Anda bersihkan dulu anggota wudhu. Kalau yang kena cat tu parui bahasa, kan tidak anggota wudhu ya, boleh saja. Ini yang penting tu anggota wudhunya ya. Kalau anggota wudhu tu kena cat, kena kutek, bersihkan dulu sebersih-bersihnya agar sah wudhunya. Tapi kalau yang bukan anggota wudhu seperti pantat Anda misalnya, atau perut Anda misalnya, atau dada Anda kena cat, ya tidak masalah, boleh saja gitu ya. Yang penting anggota wudhunya yang tidak boleh terkena. Kemudian yang keenam, wudhunya seorang wanita memakai kutek. Nah ini ya, perlu Anda perhatikan. Lebih baik pakai inai. Yang berikutnya, tidak menyela jari kaki padahal air tidak membasahinya. Oke. Kemudian mengusap pundak, berzikir, mengulangi wudhu. Oke. Saya ingin tanya dulu, Le masih ingat tak yang mau sampaikan? Coba Rahmatul Ummi. Coba buka videonya, saya ingin tanya kepada dia ini. Mana dia? Ada tak di sini? Rahmatul Ummi. Oke. Hidupkan suaranya. Oke. Saya bertanya kepada Rahmatul Ummi. Ya. Misalnya seperti ini Rahmatul Ummi. Kalau Anda berwudhu ya. Tahu-tahu perut Anda kena cat. Ya, kira-kira sah enggak wudhu Anda kalau bagian perut Anda kena cat? Hah? Sah, Ustadz. Oke, kenapa sah? Sah. Alasannya? Karena perut bukan merupakan anggota wudhu. Nah, berarti paham ya. Oke, Ihsanul Fikri lah. Bertanya ke Ihsanul Fikri. Gini ya. Ihsanul Fikri misalnya sholat. Setelah sholat teringat bahwasanya Ihsanul Fikri itu tadinya belum meruduk sebelum sholat. Maka bagaimana solusinya? Paham soalnya? Ihsanul Fikri selesai sholat zuhur. Tahu-tahu 1 jam setelah sholat itu teringat tadi ambo ndak wudhu sebelum sholat. Apa solusinya? Tetap sah sholat Ustaz. Kenapa? Nah, coba dia Rahma. Nah, gimana? Tadi sholat. Ulangi sholatnya Ustaz. Karena saat wajib sholat itu harus berwudhu. Itu ya Ihsanul Fikri. Jadi kalau tidak ada wudhunya tidak sah sholat Anda. Ya. Nah sholatnya ada, tapi wudhunya nggak ada, itu kan tetap aja tidak sah. Ya. Ini fokus kita karena wudhu itu syarat sah sholat gitu ya. Oke, Putri Hanafiah. Bisa didengar suara saya? Putri Hanafiah. Bisa. Oke, pertanyaannya seperti ini ya. Anda misalnya berwudhu. Tahu-tahu airnya kurang.
Atau misalnya airnya ada tapi takutnya nanti tidak cukup untuk minum. Kalau tidak ada minum nanti Anda mati kan? Ya, seperti ini. Jadi airnya kurang, Anda akan berwudu. Tahu-tahu, ya, tahu-tahu seperti ini ya. Kalau Anda bertayamum misalnya kan, bertayamum, ya, Anda berwudu, airnya kurang. Ya. Perhatikan dulu ya, airnya kurang. Kalau Anda misalnya bertayamum, ya, Anda bertayamum, sebenarnya masih ada waktu untuk mencari air keluar karena waktunya masih panjang. Maka yang Anda lakukan adalah bertayamum atau mencari air terlebih dahulu. Karena waktu sholatnya masih panjang. Mencari air. Iya. Mencari air, Ustadz. Mencari air terlebih dahulu. Soalnya Karena air hanya akan bisa tayamum hanya akan bisa dipakai kalau ya takut misalnya waktunya habis, waktu sholat habis. Yang kedua, waktu sholat habis. memang sama sekali nggak ada air. Ya, Anda misalnya tinggal di padang pasir, nggak ada lagi jalan untuk mencari air, maka Anda cukup bertayamum saja. Oke, silakan ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Oke, kita cukupkan demikian. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.